Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik calon peserta didik baru SMK Negeri 2 Purbalingga, ini adalah video informasi terkait dengan PPDB SMK Negeri 2 Purbalingga yang masih berjalan pada saat ini, yang sudah memasuki akhir daripada pembuatan akun ataupun ajuan akun yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 23. Itu adalah pembuatan akun atau ajuan akun. Mengingatkan kembali ya untuk timelinenya seperti ini. Ajuan akun, kemudian selanjutnya adalah verifikasi dan aktivasi tentunya. Kemudian selanjutnya juga ada pendaftaran. Nah, jadi sebelum pada pendaftaran ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus di cross check. Pertama, apakah sudah verifikasi akunnya dan apakah sudah aktivasi pada akunnya, yaitu dengan cara seperti ini. Baik, itu caranya, yaitu masuk ke websitenya, kemudian harus mengeceknya dengan memasukkan datanya masing-masing di ajuan, kemudian pilih cek verifikasi akun dan masukkan datanya di situ dan klik cek akun ataupun cari akun. Kemudian pastikan datanya sudah muncul di situ, yaitu muncul sudah diverifikasi atau sudah aktivasi. Artinya apa? Artinya sudah verifikasi adalah sudah disetujui oleh sekolah SMK negeri atau SMA negeri. Kalau verifikasinya di SMK, maka itu SMK negeri dimanapun boleh, tidak harus di sekolah yang dituju, tapi sekolah yang terdekat. Kemudian kalau sudah aktivasi artinya ini seperti kartu SIM di handphone, maka dia ada aktivasi, yaitu diaktifkan, maka sudah aktif. Artinya sudah aktif apa? Artinya dia sudah bisa digunakan. Kenapa bisa digunakan? Karena sudah punya password. Passwordnya apa? Passwordnya yang dibuat sendiri. Masing-masing CPD beda. Masing-masing CPD beda passwordnya, dan password ini jangan sampai dikasih tahu siapapun, karena ini untuk masuk ketika pendaftaran. Jadi seperti itu. Mengapa harus verifikasi? Karena supaya memastikan datanya itu benar, dicek oleh petugas dari SMK negeri terdekat. Ini datanya sudah benar, asli, iya benar, nilainya segini benar, yang diunggah dengan yang fisik benar, ya seperti itu. Itu gunanya verifikasi. Dan wajib datang ke sekolah, tidak bisa online. Kemudian kalau aktivasi, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk bisa masuk ketika pendaftaran, yaitu dengan mendapatkan atau membuat password. Itu fungsinya. Kemudian setelah aktivasi, punya password, maka password dan nomor peserta yang akan digunakan ketika pendaftaran. Caranya juga sangat mudah, yaitu pertama harus masuk ke website ppdb.jatengprof.go.id. Yang selanjutnya pilih sistem seleksinya. Karena di SMK ada 3 sistem seleksinya, yaitu afirmasi, prestasi, dan domisili terdekat. Kalau yang sudah domisili terdekat dari awal sudah berniat itu, maka pilih domisili terdekat. Tapi ingat, kuota per kompetensi keahlian ataupun jurusan hanya 10%. Kemudian afirmasi kuota per kompetensi keahlian hanya 15%. Untuk daya tampung dari masing-masing kompetensi keahlian seperti pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya, setelah pilih, maka klik pojok kanan atas, yaitu kotak-kotak itu. Kemudian setelah itu maka muncul
beberapa menu pilihan, maka pilih daftar. Setelah pilih daftar, maka langkah yang keempat adalah login atau login. Kemudian login, masukkan nomor peserta dan password masing-masing, tentu ini adalah rahasia. Kemudian kode keamanan dimasukkan. Klik login. Setelah klik login, maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan sekolah, yaitu dengan klik pilih sekolah pada bagian bawah. Kemudian di bagian cari ketikkan SMK N2 Purbalingga seperti pada gambar. Selanjutnya pilih kompetensi keahlian atau program keahlian di sekolah tersebut. Setelah dipilih, maka pilih sekolah kembali sebagai pilihan kedua. Jadi ketika di pilihan pertama tidak terima, maka masuk ke pilihan kedua. Maka harus dipastikan pilihan pertama maupun pilihan kedua harus siap diambil. Walaupun keinginannya sebenarnya 90% inginnya adalah pilihan pertama, hanya 10% di pilihan kedua, tapi dengan memilih pilihan kedua, maka itu artinya adalah dia sudah berkomitmen untuk mengambilnya dan harus daftar ulang. Ini yang harus menjadi catatan seluruh calon peserta didik baru. Kemudian setelah selesai pilih yang kedua, maka selanjutnya adalah klik lanjutkan dengan centang pernyataan dan klik lanjutkan ya. Dicentang pernyataannya di checklist. Setelah itu maka cetak bukti pendaftaran dan disimpan. Disimpan dulu. Di printnya kapan atau dicetaknya kapan? Nanti setelah sudah jelas diterima. Karena apa? Karena bisa jadi nanti terjadi perubahan pilihan sekolah. Oke, jadi seperti itu. Kalau terjadi perubahan pilihan sekolah, maka ulangi seperti tadi, hanya dilakukan koreksi, yaitu disilang. Setelah tadi login, maka silang, ada tanda silang pada kanan atas ketika sudah masuk ke akunnya, yaitu di sekolahnya. Tanda silang itu artinya dihapus gitu loh. Tidak jadi milih itu. Karena apa? Karena sudah tersisih dua-duanya. Milih kemana sekolah yang lain yang kira-kira masih bisa masuk. Nah itu, tinggal masuk situ, ulangi langkahnya seperti tadi. Kemudian pilih sekolah dan jurusannya atau program keahlian namanya ya. Setelah itu klik selesai, klik cetak bukti dan simpan kembali. Di printnya kapan? Di printnya ketika yang dipilih itu adalah pilihan yang diterima. Itu yang di print. Dibawa kapan? Dibawa ketika daftar ulang. Dengan apa? Dengan adanya bukti fisik yang lain, yaitu persyaratan yang lain. Itu yang harus dibawa ketika daftar ulang dan fotokopinya untuk jaga-jaga ya. Kemudian setelah tanggal 27 itu adalah hari terakhir, jam 5 sore itu adalah penutupan, maka biasanya terjadi perubahan di jurnalnya, yaitu perubahan peringkat. Yang tadinya peringkat 1 bisa jadi 5 dan seterusnya, maka harus selalu dipantau. Oke, selanjutnya setelah jam 5 sore maka sudah ditutup. Tinggal menunggu pengumuman fiksasi, yaitu pada tanggal 30. Jadi ketika ditutup belum tentu itu sudah fix, tapi fiksasinya adalah tanggal 30 ketika pengumuman dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.